Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, rahmah, hidayah serta karomahnya. Dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 dan grup 8 digabung, rahimakumullah. Insyaallah di dalam kita menetapkan sebuah keyakinan kepada Allah, tentu kita harus memiliki dasar yang banyak. Dasar paham yang banyak memiliki tingkatan-tingkatan pemahaman. Tidak mudah Allah itu menjadi Tuhan bagi seorang diri, bagi sebuah wujud diri tanpa alasan jabariyah yang kuat. Tidak mungkin Allah bisa menjadi Tuhan bagi dirimu kalau kamu tidak bisa mempertuhan dengan alasan yang tepat. Dan yang lebih utama lagi, yaitu tentang sebuah ketetapan Allah pada diri kita dengan sebutan wajibul wujud. Apa yang dikatakan wajib adanya Allah bagi diri, bukan kita memaksakan suatu keyakinan, tetapi mengerti maksud ada itu dari mana dan tiada itu dari mana. Nah, dalam hal ini tentu kita kaji apakah yang dahulu, manakah yang dahulu, ada atau tiada. Ada, dilihat ada, di alam tiada. Dikatakan dia tiada, tapi ada. Peninjauan ilmu ini ada dua jalan. Pertama, dilihat dari sisi ilmu. Yang kedua, dilihat dari sisi ibadah. Ada, tiada, apa yang dimaksud ada? Dari mana jalan adanya? Allah tidak diciptakan oleh sesuatu pun dan tidak terjadi oleh karena apapun. Dikatakan tiada adalah yang utama sebelum ada. Kalau ada dulu baru tiada, itu lenyap. Allah tidak bersifat lenyap. Itu dilihat dari ilmu. Yang kedua, dilihat dari iman. Apa yang harus diimani? Setelah ada dan tiada ini jelas, maka iman akan menghasilkan ada di dalam ketiadaan. Untuk ini kita melihat
Apa dasar iman menetapkan adanya di dalam ketiadaan, dan bagaimana yang dikatakan ada, dan apa yang dikatakan tiada? Apakah yang tiada ini ada di dalam ada atau ada di dalam tiada? Ini akan kita lihat. Apa ada ini? Apa yang dimaksud wujud ada? Dan apa yang dikatakan dengan sifat maujud atau tiada? Nah, ini masalah wajibul wujud. Jadi kalau kita ni ingin menetapkan Tuhan pada diri, dasar kita apa? Kalau dari iman, iman ini jabaran dari ilmu. Kalau dari ilmunya tidak jelas, imannya pun tidak akan jelas. Kalau hanya kita mengatakan kalau Allah ada, kita tiada. Oh, kalau itu anak-anak juga bisa. Nah, kalau itu semua orang bisa paham kata tu. Tapi kalau kita mengerti apa yang dikatakan ada dan tiada, ini kembali pada sebuah kata, sebuah kalimat tauhid. Bagaimana wujud perbuatan ada dan apa yang dikatakan tiada, dan di mana posisi imannya mengatakan adanya di dalam tiada. Ini wawasan dan lahut cara kita menjawab ini berdasarkan dari pemahaman kajian selama ini. Kalau kita katakan Allah itu ada, terus pasti kita melihat dari tiada dulu. Apa yang tiada dan apa yang ada, dan bagaimana membungkusnya ada ini di dalam tiada atau di dalam ketiadaan. Karena kalau kita wajibul wujud mengatakan wajib ada Allah itu, dasarnya harus pas, dasarnya harus benar. Dan ini tidak mudah bagi kita yang belum memahami perbuatan tauhidnya. Karena perkatakan perbuatan tauhid dari diri dia menyatakan bagaimana diri dia berbuat. Nah, kita lihat apa yang dikatakan wujud ada. Kalau dikatakan wujud ada, berarti sesuatu itu tidak boleh diberikan nama terhadap apa yang ada. Melihat yang ada ini dari yang tiada. Nah, dari yang tiada ini, karena tiada yang dimaksud oleh Allah bukan tak ada. Tiada yang dimaksud Allah itu, aku sudah jadikan engkau dahulu pertama sekali sebelum semuanya kujadikan. Bukan tidak ada, ada. Tetapi yang tidak ada di situ, yang dijadikan tidak ada, melahirkan yang tiada itulah yang ada. Nah, itu yang disebut dengan mencari yang ada dari yang tiada. Apa yang tiada adalah yang ada. Nah, sama kayak kita mencari diri dengan bayang-bayangan kita. Jadi kalau kita ingin melihat Allah itu ada, dasar kita dari mana? Tentunya dari perjalanan tauhid siriyah tadi. Tauhid siriyah ini menggambarkan tentang bagaimana adanya Allah. Nah gitu, adanya Allah atau disebut dengan Tuhan atau disebut dengan wujud sebelum dia bernama. Tapi dalam ibadah kita menyebutnya Allah. Ada wujud. Nah gitu. Kita lihat kata sifat perjalanan kasdumahu pada dal wujud itu memperlihatkan perjalanan sesuatu kekuatan rahasia. Itu dinamakan ada. Tetapi sesuatu kekuatan rahasia diawali oleh alif domah u, diakhiri dengan dal,
itu sebut dengan perjalanan rahasia. Tapi rahasia itu ada, tapi tidak boleh disebutkan dia berupa asma apapun, tapi dia sebuah wujud yang ada. Di sini kita lihat kenapa dia ada, karena ada yang tiada. Nah, apa yang tiada? Mencari yang ada dari yang tiada. Nah, kita lihat kalau tiada ini kan kita pernah kaji, ya. Kalau tiada itu kita pernah kaji, yaitu dengan la. Ya, kita pernah kaji la. Nah, la adalah alam atau ha aras, sementara alif domah u, ya kan, dikatakan a tapi alif domah u karena alif bersifat sir, karena tiada maka menjadilah hu. Hu itu aku. Ada, aku ada. Nah, di sini pendapatan mendapatkan tajalinya aku ada. Nah, kan di sini sudah kita lihat, makanya dikatakan tubuh di Allah ini lahu, karena la itu juga hu, maka disebut lahu atau aku, ya. Karena ada lam maka dia menjadi kodrat. Jadi aku ada. Nah, di tiada tadi ada di situ ilah. Itu adalah suatu rahasia kehidupan. Aku dalam sila la ilah Nah, di sini melihat yang tiada. Yang tiada itu adalah Artinya tidak ada yang hidup melainkan aku. Tidak ada hayat melainkan aku, ilah. Nah, ini ada dan tiada. Nah, di sini baru kita melihat kenyataan. Tidak ada yang hidup, ilah. Allah illallah, la ilaha illallah, ilah adalah zat. Zat itu adalah wujud. Jadi apa yang dikatakan tidak ada yang hidup melainkan kan zatku semata, zat dan aku semata, zat dan aku semata, zat Allah, sementara ilah hayat hidup. Jadi yang ada di situ wujud ada, di sini ada hu aku menggantikan kata lam. La ilah awal alif kasrah belakang berarti hidup. Aku hidup, laha dan nyata Allah berwujud zat. Mana wujud zat? Inilah jasad. Mana wujud hayat? Inilah geraknya jasad. Disinilah timbulnya wajibul wujud, karena zat ini bergerak. La ilaha illallah, inilah terlihat. Tadi hayat, nyata zatku yang hidup. Jadi bagaimana hidupnya sebuah zat? Tiada yang hidup dan nyata melainkan zatku. Zat itu adalah penampakan, yaitu berupa wujud pada zat yaitu adalah Allah disebut, yaitu penampakan mutlak. Hayatnya ada dan zatnya dikatakan tiada. Kenapa dikatakan tiada? Karena zat ini kembali kepada sirnya lagi. Karena zat bersifat tenggelam atau tiada. Nah, zat tidak akan pernah ada kekal, maka itu dikatakan tiada, melainkan wujudku sendiri. Inilah yang dikatakan ada di dalam ketiadaan. Nah, coba kita bahas bagaimana wajibul wujud dicari dalam hukum ilmu dan hukum ibadah.
Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh lagi berprasangka lain melainkan wujudku yang nyata adalah zat yang hidup. Nah, inilah zat yang hidup. Jadi kalau kita ini adalah zat Allah yang hidup, yang hayat dari ilah tadi, yang dimatakan hayat adalah aku. Aku di sini ada wujud. Nah, gitu ya. Nah, coba kita bagaimana memperjalankan nanti dalam muzakarohnya, kita coba mencari solusi bersama-sama. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah daripada jemaahnya. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya dan lainnya. Jadi baru sebentar tadi Buya mengangkat satu topik yang mana di dalam kita memahami isu hal ini, kita harus mempunyai suatu keyakinan, dan dalam anjakan keyakinan ini harus mempunyai suatu dasar yang kuat. Man Bayu, tolong audionya dimatikan. Ya Pak Man, dimatikan dulu. Ya, silakan. Alhamdulillah. Jadi di dalam kita memahami kaji tauhid bertuhan, maka kita harus mempunyai keyakinan, dan keyakinan ini harus didasari oleh sebuah pemahaman. Jadi Buya sebentar tadi telah mengangkat topik yaitu daripada tiada kepada ada, mencari sesuatu yang ada itu harus dirujuk pada tiadanya dulu. Jadi sama-sama pada muzakarah kali ini kita akan sama-sama mengupas, dipimpin oleh mursyid kita. Jadi jangan malu berkalam dan bertanya, silakan. Pada kali ini saya persilakan kepada jemaah dengan mengetik tanda tangan untuk bertanya. Silakan jemaah semuanya. Okay, alhamdulillah, dipersilakan Imam Noktah untuk pertama bertanya soalan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Pertanyaan 4 nokta Buya. Atas macam mana pandangan Nur Ma'in dalam menyatakan kalimah la ilaha illallah, wujud aku semata dalam kudrat zatku sendiri. Bermakna di sini kalau kita fahamkan bermaknanya alif kasrah dama'u bertajali kepada kudratnya sendiri, itulah alif kasrah hayat. Mohon Buya jelaskan agar tidak ada kesalahpahaman kepada kami jemaah Guru 4 dan Guru 8, insyaallah. Kalau kita yang mengkaji, pasti wujudnya kembali kepada wujud kita sendiri. Ya, kenapa? Karena batin naf ini kan tidak satu, batin naf ini kan banyak. Cuma kita kalau menjadikan kalimatul haq, la ilaha illallah wala kalimatul haq, bagaimana menjadikan kalimat ini sebagai wujud yang hidup, inilah rahasianya. Menyaksikan keperjalanan keakuan pada hayatnya, memberikan kenyataan hidup hayat berupa zat yang nyata yang bisa terlihat, yaitu hayat ada di dalam zat. Nah, ini dikatakan ada di dalam ketiadaan, karena zat ini dia bisa luput dan bisa hilang. Nah, inilah yang dikatakan ketiadaan. Jadi yang kekal adalah keakuannya yang hidup di dalam hayatnya sendiri. Itulah yang dikatakan zat. Zat ini adalah keakuannya yang di dalamnya ada keakuan hayatnya Allah. Jadi membuktikan zat ini hayat, itu sudah menamakan kalimatul haq. Kalimatul haq, apa kalimatul haqnya? Seperti apa wujudnya? Muhammad Rasul Allah. Inilah Muhammad yang berwujud ruhnya Allah. Itulah zat. Makanya zat inilah
yang menjadi ruhi, yang menjadi ruhani bagi diri. Paham? Alhamdulillah Buya, insyaAllah. Baik, silakan yang lain. InsyaAllah, terima kasih Pak Noktah. Jadi sudah kita tahu bahawa zat itu adalah keberadaan Allah sebenarnya. Ada hayat di dalamnya. Jadi Pak Man Bayu tadi ada menekan tanda tangan. Saya persilakan Pak Man Bayu dulu, kemudian Pak Rozi. Silakan Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simpel aja Bu ya. Boleh Bu ya ulang tentang wajib wujud tadi. Maksudnya melihat yang ada dari tiada. Lagi tentang bila hayat ada, zat tiada. Mungkin sudah diterangkan melalui Pak Nota tadi itu. Tapi saya ingin detail sedikit Bu ya. Itu jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena gini, zat adalah bagian dari kodrat. Kalau kodrat ada yang zahir, ada yang batin. Itu zat. Zat itu bagian dari kodrat. Jadi kodrat ini bersifat lenyap. Ya, jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari batin, batin mencari sir, sir mencari wujud. Dia bersifat lenyap. Ini bersifat tiada. Tetapi hayat aku tadi, aku dan hayatku, aku dan hidupku, aku adalah hayat yang hidup di dalam zatku. Di sini putus kepemilikan diri kita. Makanya ini menjadi wajibul wujud. Tidak boleh ada penamaan dari wujud yang hidup tadi. Disebut la ilaha illallah. Lihat wujud kodrat jasad dan bergerak dan berbicara, itu adalah hayat. Zat adalah menggerakkan, tapi yang hayat beda dengan zat. Nah ini la ilaha illallah, baru kita melihat Muhammad bentuk zatnya. Nah Rasul adalah wujud yang hayat, Allah adalah zat yang terlihat. Jadi membaca dua kalimat syahadat dengan kalimatul haq. Nah disinilah kalimat yang hidup tadi. Jadi kita membacanya harus dengan kalimatul haq. Harus dapat kalimatul haq. Kalau tidak kalimatul haq, tidak ada pernyataan ketuhanan bagi orang yang membaca tanpa melihat hayatnya. Paham? InsyaAllah Bu ya. Tapi boleh kesamakah dengan yang dimaksud kesimpulan dia berhubungan langsung menjadi satu apabila sudah nyata Bu ya? Kalau dia bertauhid ini tidak ada hukum satu. Setiap tauhid itu pasti dua, tauhudun baru satu. Ya gitu. Oh iya Bu ya. Setiap bertauhid pasti dua. Makomnya to, titiknya dua. Tapi kalau dia tauhudun baru satu. Nah gitu. Jadi di sinilah ada kalam aku adalah aku tadi. Jadi begini. Sekarang kalau kita lepaskan hak kita sebagai manusia, kita orang pertama sekali menyaksikan adanya dia, tapi dia belum menjadi Tuhan, itu ada. Itu sudah terjadi sebetulnya. Ya kalau kita tengok ke dalamnya sebetulnya. Karena lebih kuat yang melihat daripada yang dilihat. Kan macam tu. Ternyata di sisi Allah yang melihat inilah yang terlihat. Yang terlihat ini yang melihat. Nah ini imannya sangat tinggi ini. Imannya sangat tinggi kita melihat ini. Biasanya kita kan melihat yang terlihat. Nah ini yang terlihat itu yang melihat. Nah macam nah seperti itulah kira-kira. Aku melihat hayatku sendiri. Ya kan? Hayatku melihat aku. Nah mana hayat? Itulah hidup. Mana akunya? Itulah kodrat. Oke, jadi bagaimana hayatku melihat aku sendiri? Nah itu. Jadi sinilah dikatakan aku ada dalam ketiadaan. Gitu. Iya Bu ya. Terima kasih Bu ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Man di atas pertanyaannya tadi. Di sini jelas ketara tentang tauhid, tauhidin dan tauhudun. Bila disebut tauhidin itu dua, yang mana ada hamba, ada Tuhan, ada Allah, ada Muhammad, ada zat, ada sifatnya. Jadi sudah Buya peluruskan. Syukur Alhamdulillah. Baik, diteruskan pula dengan Pak Rozi. Teruskan dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Pak Rozi nak bertanya tadi, Buya dah terang dah di dalam pertanyaan Pak Man Bayu. Tapi Buya, pertanyaan selanjutnya lah, yang hak tadi tu Buya dah jawab. Tapi pertanyaan selanjutnya tadi tu, adakah tadi ni Buya, yang paling jelas menyatakan tadi ni ada tadi ni dalam segi pandangan tauhid yang menyatakan sifat makni. Sebab dalam sifat makni tadi ni Buya ada terang maksud satu-satu. Wujudnya, nampak semua sudah nyata. Adakah itu Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita memecahkan kembali kepada hakikat, itu akan luas cerita ni. Kaji ini akan luas sangat. Tapi kalau kita pecahkan dalam aku, ya, dalam wujud, ada di dalam ketiadaan, berarti kita hanya melihat sesosok yang tiada melihat yang ada. Ya, sesosok yang tiada, sewujud tiada melihat yang ada. Nah, sekarang kalau memang Allah menyatakan diri kita adalah zatnya yang hayat, berarti kadimnya di situ, maka timbul wajibul wujud. Kalau kita kembangkan lagi dia bersifat, ini kita tak bisa kadimkan karena sifat tak bersifat kadim. Nah, kalau yang dikatakan izatul kadim dan khudratul kadim, ini ada pada sifat, pada wujudnya, ya, ada di dalam ketiadaan. Yang ketiadaan ini adalah kodrat dari bersifat, bukan sifat. Nah, hayat ini dia bersifat. Apa bersifatnya hayat? Dia bergerak macam ni. Ini bersifat hayat tu, ya. Yang kodrat ini zat dia semata. La ilaha illallah, macam tu aja sampai jadi, ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau kita la ilaha illallah, la ilaha, nah ini yang kita tak perlu pandang ke mana-mana. Hayat bergerak, zat padalah kodratnya yang bergerak. Ya, macam mana hayat ini menandakan dia hidup, dia afal, dia bergerak. Ya kan? Macam mana yang melihat yang bergerak adalah zatnya semata. Nah, ini yang dikatakan kalimatul haq, la ilaha illallah tadi. Tapi kalau kita sudah sambung kepada Muhammad Rasulullah, ini ke tingkat imannya sudah menuju sifat. Jadi tidak lagi kaji wajibul wujud, kita sudah berkembang kepada wujud, sudah berkembang kepada wahidatul wujud, wahdatul wujud. Panjanglah kalau ke situnya. Tapi dalam tauhid hanya batasan adalah wujud dan hayat. Inilah yang dikatakan wujud dan hayat, ada dan tiada. Ada dan tiada kita tengok dari sisi ilmu, dan macam mana menyambungkan dalam sisi iman, bagaimana cara mengimani ilmu ini, masuklah hayat ke dalam zat dia semata dengan kalimat la ilaha illallah, jadilah hayat pada zatnya. Jadi kita tak boleh tengok yang lain. Nanti di sinilah baru tumbuh kalam bahwasan zatku itulah yang tidak boleh teraniaya dan tidak bisa dianiaya. Zatku adalah yang kekal, zatku adalah yang benar. Allahu wal haqqa, al haqqullahi wal haqq alla na'batila Allahu. Nah, itu menandakan tidak ada lagi yang bisa teraniaya karena ini adalah aku. Nah, macam itu. Paham? Alhamdulillah Buya, amin amin. InsyaAllah. Alhamdulillah, jelas sekali apa yang disampaikan Buya tadi.
Mantap penjelasannya, luar biasa. Okey, bagaimana pula dengan jemaah yang lain soalannya? Okey, baik. Dipersilakan Imam 2, Ibu Nuraini dengan soalannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta Buya jelaskan lagi sikit. Apa tu tadi Buya ada kalamkan apabila sudah berhayat lah, sudah lebur kalimat tu, sudah menjadi kalimat tu hak, berhayat. Lepas tu Buya cakap ada, maka di situ putus hubungan. Maksudnya macam mana tu Buya? Maksudnya suara dia putus, coba ulang lagi. Tadi ada saya semak, Buya ada cakap, Buya ada kalamkan apabila sudah lebur ayat tu menjadi, maksudnya kalimatul haq itu sudah berhayat, sudah hidup, sudah lebur. Iya. Maka Buya ada katakan di situ sudah putus hubungan. Maksudnya saya tak faham kat situ. Iya. Zat itu sudah tak berhubungan lagi dengan segala sifat. Dia mentengokkan ke kita ini hayatnya semata. Jadi tidak ada lagi dia beribadah kemanapun dan tidak boleh dan tidak juga dia menerima ibadah. Kenapa? Dia hanya tampakkan siapa dia yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau orang tidak mencari Tuhan, karena Tuhan itu sudah pada wujudnya sendiri. Nah itu. Jadi dia tak boleh lagi bersifat kemanapun kecuali hayat bersifat pada zat. Nah inilah yang yang selama ini dikaji sama orang. Ada kaji af'al macam. Kenapa? Jadi karena dikata setiap kita tengok Yasin pada 82 kun itu tak ada alif di situ. Maka macam tu juga kita terhadap wujud ini. Ini wujud jadi kalimatul haq. Kalau wujud jadi kun, tak ada alif di situ. Di huruf kun itu tak ada alif, tapi dia disebut ada, ditengok dia tak ada. Yang ditengok tak ada inilah yang muncul. Faham maksudnya? Kasroh u ini. Domah u inilah yang muncul. Itulah yang dikatakan dengan tidak ada hayat aku, ya, pada sifatku yang nyata bernama zat. Nah zat itu adalah itu disebut Allah. Jadi ruhnya zat, ruhnya hayat itu adalah zat. Zat ini adalah kerangka kodratnya, sementara hayat itu adalah wujudnya Allah semata. Nah ini dikatakan ada di dalam ketiadaan tadi. Yang tiada itu adalah zat yang bisa lenyap. Gitu, paham? Maksudnya di situ khariri wajibul wujud. Iya, disitulah kharirinya wajibul wujud, kalimatul haq, la ilaha illallah. Maka di sini kita tengok kalau orang mulai kalamkan daripada zikir tu, pasti awalnya dia bilang afdalul zikri fa'lam anahu. Afdalnya mengingatku adalah dengan mengenalku terlebih dahulu. Afdalul zikri, afdalnya sebuah zikir, fa'lam annahu, dengan mengingatku. Kalimatul haq, la ilaha illallah, di dalam kalimat la ilaha illallah. Inilah wujudnya. Jadi kalau kita sudah berkalam macam tu, tak boleh lagi ada wujud lain melainkan adalah wujud hayat dia senyata adalah zat. Zat inilah yang akan berangkat menjadi rohani. Inilah kodrat asal mula jadinya Muhammad, yang rohaninya adalah menjadi rohani kita. Itulah dasarnya. Faham? InsyaAllah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih Buya dan terima kasih Bu Nuraini. Jemaah yang lainnya, mungkin ada lagi pertanyaan ke Buya. Okey, baik Buya. Saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Buya dengan bertanyakan melalui konsep satu kepada yang banyak, banyak kepada yang satu. Jadi soalannya saya di sini, keterkaitannya Buya
pasal wujud ini tadi, apabila kita memandang sesuatu yang tiada kepada ada, bagaimana pula pandangan kita kepada segala yang ada di bumi ini kepada yang tiada, Buya? Iya. Semua adalah batin. Ya, ingat. Batinul abdi. Yang nyata itu adalah asalnya batin. Setiap batin asalnya adalah umat kodratnya. Jadi kalau semuanya kita tengok secara batin, dia tak ada. Ya, ini adalah batin. Tetapi ada asma, ada sifat. Nah, umul hayatnya adalah kodrat kita sendiri. Itu umul ayat batin. Sifat batin ada pada zat. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi pada hayat sifat zahir pada zat. Sifat batin pada hayat, sifat zahir pada zat. Nah, itu. Zahirul Rabbi adalah zat, wal batinul abdinya adalah batin. Adalah hayat. Macam itu. Paham? InsyaAllah, Buya. Hayat inilah yang tampak ditengok. Nah, itulah yang dikatakan batin. Hayat inilah yang tampak ditengok. Yang aku kata dia tadi itu. Nah, itu. Aku adalah hayat yang nyata pada zatku. Ya. Aku adalah hayat ilahi. Aku adalah hayat yang nyata pada zatku. Jadi kalau kita bolak-balik macam tu, kita bisa mengartikan yang rahasia itu sebetulnya kita lah yang dirahasiakan. Kalau Allah tu bersifat nyata, mubin, tapi kita lah yang dirahasiakan. Kenapa? Karena kita lah saksi awal, ya. Kita lah saksi awal adanya Allah. Nah, itu nanti akan berakhir ke situ pahamnya. Paham? Terima kasih, Buya. Selepas Buya menjawab soalan ni, di dalam hati saya berkata, betul juga. Sebenarnya sudah dikupas sebelum ni, ya. Apabila dicerahkan oleh Buya, alhamdulillah semakin jelas. Iya. Makanya kata Allah, barang siapa yang beristighfar dengan satu syarat, mata batinnya bekerja menyebut istighfar itu, maka kau ampunkan dosa dia selama hidup dia di dunia ini. Kira-kira apa pandangan kita minta ampun dengan membaca astagfirullah? Nah, jadi macam itulah. Kesadaran ketuhanan pada diri dan diri pada sifat Tuhan. Disitulah kesadaran kita. Astagfirullah, ternyata aku mencari diriku sendiri. Nah, disitulah. Ya, ternyata aku mencari diriku sendiri. Kalau kita sudah paham, punya pemahaman kepada sisi wujud seperti itu luar biasa dalam istighfar kita kepada Allah. Paham? InsyaAllah, Buya. Soalan terakhir, Buya. Tadi Buya mengatakan kesedaran tu dari mananya, Buya? Maksudnya dari zat itu sendiri ataupun dari bahagian mana tu? Ya, dalam tajali, dalam perbuatan tajalinya, itu kan kita membuat kesadaran paling tinggi. Tajali semacam kalam ini saja kita sudah tak berdaya untuk menyatakan diri kita. Kalau memang kita mencari Tuhan, ya. Kalau sudah Allah katakan itu adalah zatku, masih saja kita katakan ini umatmu, ini iman tauhidnya sudah terbalik, ya. Iman tauhidnya tak bisa dipakai lagi kalau pernyataan Allah atau kharirinya Allah ini dia lawan. Dia kata ini saya umat. Nah, Allah katakan kau adalah zatku hayat, zatku yang hidup. Di sini dia kalau dia lawan wujud syahadat ini, maka ini dikatakan dia sudah melanggar aturan tauhid. Jadi ini adalah wujud tauhid yang sebenarnya, maka dikatakan wajibul wujud, nyata adanya tadi itu setelah kita tahu macam mana wujud datangnya dari tajalli tadi. Paham? InsyaAllah, Buya, dipahami, Buya. Alhamdulillah. Ya, karena kalau tidak Allah yang dicari, siapa yang berdoa? Ya, Allahu Samad. Kalau Muhammad dia cuma berkehendak saja. Paham? Nah, setelah Adam bernafsu mau sesuatu, nah itu makanya itu tajallinya macam itulah nanti.
Paham? Alhamdulillah Buya. Baik jemaah, saya balik 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.